ada beberapa hal yang membuat manusia menjadi sombong. Nasab, jabatan, kekayaan. Diingatkan oleh Allah bahwa semua kemuliaan, semua kebaikan, semua penghormatan yang kamu miliki itu bukan kamu yang bikin, anugerah dari Allah. Maka kamu harus tawadhu. Tawaduknya bagaimana? Allahu Akbar. Dengan sholat supaya kita tawaduk. Maka dalam sholat ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Semua penghormatan, penghargaan, semua keberkatan, semua kerahmatan dan semua kebaikan itu milik kita. Cuma dikasih sedikit dan sebagiannya dipinjam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, para guru, para kiai, para ustaz, hamba-hamba Allah sekalian, kita semua telah mengetahui sejak dulu bahwa manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan bebatuan, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan jin, malaikat, manusia. Penciptaan manusia itu khusus, tidak sama dengan penciptaan batu, tidak sama dengan penciptaan air, yaitu agar supaya makhluk yang berbahan tanah ini beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menghambakan diri kepadaku. Jangan dipersempit makna al-ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah penghambaan. Abdun itu hamba. Oleh karena itu seharusnya seorang manusia yang sudah diberi judul hamba oleh Allah menyesuaikan diri dengan mereknya. Orang akan kecewa apabila membeli barang dengan satu merek tapi ternyata yang benar cuma mereknya doang. Pas dibuka jeruknya lain. Zaman COD sekarang ini banyak orang kesel gara-gara itu. Beli batu cincin, judulnya Bacan. Tahu-tahu plastik hijau. Marah, tapi mau marah ke siapa?
beli jangkrik, keluarnya Haji Mahali beli jangkrik, datang kiriman mah, tapi pas dibuka dalamnya biarlah itu menjadi pengalaman yang menyedihkan yang akan diwariskan kepada anak cucu nanti. Buyutmu itu dulu pernah tertipu beli jangkrik keluar, tapi malah beliau mengatakan jangkrik gue. Nah. Kita kalau berkumpul dengan sesama ontelis, ini ada soak nih, Bang Nurman, sering melihat di bawah stangnya itu ada mereknya Gasele, udah seneng aja. Bagi orang umum seperti kita mungkin tidak hafal, dan karena kita menyimpulkan itu bergantung pada mereknya, udah percaya saja, padahal merek itu cuma tempelan. Begitu ditunggangin, krak-krek, wah. Dan itu dimanfaatkan oleh para penipu untuk menipu orang-orang yang mencintai merek tadi. Jadi siapapun akan kecewa kalau sudah diberi merek bagus tapi jeronya bohong. Nah, kita semua ini sudah diberi merek oleh Allah sebagai abdun, sebagai hamba, budak, sahaya. Maka yang harus dilakukan oleh kita adalah bagaimana kita menyesuaikan diri, mematut-matut diri dengan merek itu. Jangan sampai judulnya hamba tetapi kelakuannya tidak mencerminkan hamba. Apa cirinya hamba? Ini sudah sering saya sampaikan dari dulu. Kalau kita pergi ke istana atau ke keraton Ngayogyakarta misalnya, apa Solo, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berada di sekitar Kanjeng Sinuwun. Tentu jaraknya berbeda-beda. Ada yang jaraknya 10 meter, ada yang jaraknya lebih jauh. Mereka jalannya ngesot. Bukan setruk, bukan. Labong datangnya saja ke situ naik sepeda kok. Ada juga yang naik motor. Kok jalannya ngesot? Karena di depan Kanjeng Sinuwun itu aturannya. Nah, tapi aku nggak mau ngesot, nggak usah jadi di situ. Ke Malioboro saja. Pakaiannya cuma seperti itu. Penampilannya berbeda dengan orang-orang di jalanan atau di tempat kondangan. Yang laki-laki pakai surjan, pakai belangkon. Tidak usah kita mengatakan, lah kamu nggak pantas pakai belangkon, bukan urusanmu. Ini bukan urusan pantas dan tidak pantas, tapi urusannya Kanjeng Sinuwun di hadapan kita ini. Apakah mereka tidak punya baju yang bagus? Mungkin punya di rumahnya. Lalu mereka tidak ada yang berani merokok di depan situ. Tidak berani merokok. Karena merokok di hadapan Kanjeng Sinuwun itu sebuah pelanggaran konstitusi istana. Su'ul adab. Apalagi kalau sampai nyirih. Waduh. Walaupun ibu-ibu di rumahnya tukang nyirih, jangan coba-coba nyirih depan raja.
Mana yang namanya nyirih itu, nginang itu kan ada dubang itu abang. Ludahnya ceprot-ceprot kayak bebek berak, mana nggak mungkin. Berapa gaji mereka tentu tidak sebesar gaji-gaji yang lainnya. Tetapi mereka terima gaji itu dengan senang hati. Bahkan ada yang tidak diberi apa-apa. Nah, apa sih yang mereka inginkan? Ingin diakui, ingin diterima sebagai abdi dalam keraton. Itu sudah bahagia. Apa saja mereka lakukan, apa saja yang mereka hobi ditinggalkan, tanpa fasilitas pun diterima. Yang penting apa? Saya boleh berada di sini berstatus sebagai abdi dalam. Kata abdi itulah sebenarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asal katanya adalah hamba sahaya, abdi dalam. Nah, abdi dalam itu isinya apa? Satu, dia mau kerjakan apapun perintah sayyidnya, tuannya, al-malik itu, walaupun bukan kebiasaannya. Dan untuk bisa melakukan itu dia akan berlatih, takut tertolak karyanya. Yang kedua, dia akan tinggalkan apa yang dilarang oleh Kanjeng Sinuwun, oleh peraturan kerajaan, walaupun itu kesehariannya menjadi hobinya. Di situ dia tidak lakukan. Dan yang ketiga, terima apapun kebijakan yang disampaikan oleh tuannya Kanjeng Sinuwun. Targetnya apa? Hanya satu, aku ingin diterima sebagai abdi dalam di sini. Wes ora mikir awake dhewe, ora mikir penake dhewe. Sebab yang namanya bahagia dia itu bukan apa-apa. Bahagia itu kalau diterima tetap ada di situ. Itulah hakikat abdun. Nah, ketika Allah mengatakan u'budu rabbakum, nah ini ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, hai seluruh manusia tanpa kecuali, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, selama kamu masih berstatus sebagai anas, sebagai manusia, wajibmu satu, u'budu rabbakum, posisikan dirimu sebagai hamba sahaya bagi Tuhanmu, bagi Rabbmu. Artinya perintah Rabbmu lakoni senajan berat. Tetapi perlu dicatat, tidak ada perintah Allah yang memberatkan hamba. Tidak ada. Kalau ada hamba yang merasa berat, sebetulnya dia yang malas. Karena apa? Tidak ada ibadah yang dipaksakan kalau orang tidak kuat, tidak usah. Sholat berdiri, yen kuat. Tapi kalau tidak kuat, duduk. Duduk tidak kuat, berbaring. Berbaring tinggal ngedep saja. Tapi kalau berbaring juga sudah tidak bisa melakukan, karena sudah tidak bisa ngedep, berarti dia sudah tutup mata. Tutup usia ya di sholati. Ada yang berat. Ayo sekarang yang kita lakukan di sini. Berat mana sholat tasbih dengan ngangkat karung beras karung. 4 rakaat sholat 4 rakaat sholat tasbih. Berat kita. Makanya ada yang sengaja datangnya sudah hampir jam 9, jam 10. Dengan harapan tasbih sudah jancok ini gitu.
Tapi kalau suruh ngangkat karung 1 truk, nah tanya Pak Joni itu, orang-orang yang di sana yang suka ngangkatin batu bara itu kayak apa beratnya? Yo mau, sholat angel. Nah enteng kok. Zakat itu kan kalau punya harta senisab, nggak punya nggak usah zakat, malah jadi penerima zakat. Puasa itu kalau kuat, kalau nggak kuat bepergian kalau sedang sakit, fidyatun ta'am miskin atau fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau orang yang sedang sakit atau sedang datang bulan atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maridun awwala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh dia puasanya nanti hari yang lain supaya perjalananmu ora sengsara, supaya sakitmu tidak tambah sengsara, tidak perlu puasa kok. Enteng. Orang naik haji kalau isi toa, kalau punya duit, kalau nggak punya duit nggak usah haji. Kanjeng Sunan Kalijogo nggak pernah naik haji, lain masalah. Banyak wali-wali Allah yang tidak sempat naik haji, banyak. Karena haji itu bagi yang istita'ah, mampu. Tinggalkan larangan Allah, tidak ada orang sengsara gara-gara meninggalkan larangan Allah. Terima pemberian Allah, tidak ada orang yang mati gara-gara pemberian Allah yang minim, hidup tetap dia. Buktinya mana? Banyak orang yang kaya anugerahnya banyak, mati juga. Banyak orang miskin gak meriang-meriang, gak mati-mati juga banyak. Biasa aja. Malah biasanya panjangan umur orang kaya ke orang miskin. Rata-rata yang umurnya sampai 100 tahun tuh kaya apa miskin? Berharaplah kalian jadi orang miskin selamanya. Nah itu. Maka sekarang yang harus kita lakukan apa? Usahakan kita mengenal apa yang menjadi hak Tuhan kita, dan itu menjadi bagian tugas kita. Pelajari agama. Sudah ada mana hak Allah, mana kewajiban hamba, ada di dalam Al-Quran. Maka hal pertama yang harus dilakukan seorang hamba yang mendaftarkan diri jadi hamba Allah adalah mengenal juklak posisimu. Sebagai hamba, apa tugasku? Apa hak dia? Tuh. Atau yang kedua, berusahalah bahwa segala sesuatu yang bertemu dengan dirimu itu bisa membuatmu tambah lancar dalam kapasitasmu sebagai hamba. Ketemu orang, renungkan. Apakah kalau saya bergaul dengan dia bertambah nilai pengabdian saya di hadapan Allah, dicatat sebagai ibadah atau tidak? Berusaha mencari itu. Maka hati-hati dalam bergaul. Cari orang-orang yang ketika engkau dekat dengan dia tambah rajin ibadah, tambah rajin sedekah, cari. Tambah rajin silaturahmi, cari. Engkau mau makan, cari makanan yang jika engkau makan kemudian menjadi kuat badanmu, menjadi mampu badanmu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dengarkan suara-suara tadi, tambah kamu kuat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau apapun juga, mau tidur pun, di dalam tidur itu kamu dapat nilai ibadah pada Allah. Hamba yang dimuliakan. Nah tujuannya apa? Lihat. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang manusia, hai umat manusia, hambakan dirimu kepada Tuhanmu, Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Apa tattaqun itu? Menurut bahasa tattaqun ternyata mengendalikan diri. Supaya kamu menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, tetap stabil lahir batinmu. Jadi ibadah tujuannya itu. Karena apa? Kecenderungan manusia terkadang tidak mampu mengendalikan diri, kemudian jatuh nilai kemuliaannya.
Tapi kebanyakan manusia justru memilih jatuh karena itu menyenangkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Manusia itu seneng sombong. Ayo, kita seneng sombong apa seneng tawadhu? Jujur, maunya kalau dilihat orang kita gagah apa rendah? Segala cara dilakukan supaya kita tampil gagah, betul? Pernah nggak terlintas di pikiran kita, aku ingin tampil apa adanya supaya kelihatan sederhana? Pernah nggak? Kalau itu nggak perlu banyak biaya. Lah memangnya kaca cermin di rumah kita, bedak, lipstik, segala macam itu pingin tampil rendah apa gagah? Walaupun gagah cantik istri itu buat siapa? Buat acara kondangan. Di kondangan tuh yang banyak yang ada tuh suami apa orang lain? Wajibnya istri itu membahagiakan suami apa bahagiakan orang lain? Semua fasilitas kecantikan mulai shadow, lipstick, wah semuanya itu hanya dalam rangka menyenangkan orang. Aneh toh? Apa urusannya? Padahal selama ini ibu ingin disenangkan sama orang lain apa sama suami? Jangan salahkan kalau nanti suami juga ingin menyenangkan orang. Oh, udah mana lah tuh semua dia. Nah, ada beberapa hal yang membuat manusia menjadi sombong. Nasab, jabatan, kekayaan. Diingatkan oleh Allah bahwa semua kemuliaan, semua kebaikan, semua penghormatan yang kamu miliki itu bukan kamu yang bikin, anugerah dari Allah. Maka kamu harus tawadhu. Tawadhu'nya bagaimana? Allahu Akbar. Dengan sholat supaya kita tawadhu. Maka dalam sholat ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Saya ulangi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Semua penghormatan, penghargaan, semua keberkatan, semua kerahmatan dan semua kebaikan itu milik kita, cuma dikasih sedikit dan sebagiannya dipinjam. Dikasih minjem. Maka orang dianggap bisa meraih ketakwaan lewat sholat jika sholatnya telah membentuk pribadi yang tawadhu. Nah, sekarang saya tanya, yang tawadhu itu yang mengunjungi apa yang dikunjungi? Ayo. Yang disebut tawadhu dan mulia itu yang datang apa yang dikunjungi? Maka jangan heran kalau nanti ada orang yang salah karena kaidahnya salah. Orang itu mau tamunya orang hebat-hebat. Bukan, yang hebat itu orang yang sering bertamu ke rumah orang, silaturahmi, dibalikan. Ayo. Kita kan gitu, wah dia adalah seorang wali, dia orang hebat karena dikunjungi orang-orang besar. Nanti dulu, nilai orang yang dikunjungi itu cuma dapatnya paling 10% pahala, yang mengunjungi 90% pahala. Mending yang mana? Tapi kan kurang keren kalau kita datang ke rumah orang miskin. Justru itu perintah Allah. Tibsum masil rahman. Nanti kita bahas itu Al-Syamsiyah tuh. Al-Syamsiyah. Perintah Allah itu silaturahmi. Walaupun nanti ada ikramud duyuf. Dia. Yang namanya takwa itu apa sih? La'allakum tattaqun. Takwa itu adalah akhlakul karimah. Nah, berarti orang yang mulia di hadapan Allah siapa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum
khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya ada tampilan baik akhlaknya. Itu aja. Nggak rumit kita kok. Jangan mencari kaidah yang sulit. Ada orang yang datang silaturahmi, ada orang yang didatangi, yang lebih mulia yang silaturahmi. Makanya tuan rumah jangan kalah. Dia sudah menang nih 90, gua kasih makan biar gua menang nih. Itu caranya. Makanya kalau kita kedatangan tamu, hitung nih, kalah nih kita nih. Gimana caranya tamunya betah, kasih makan yang enak, tahan, jangan buru-buru pulang. Tuh dia sebenarnya. Kadang-kadang yang gak sabaran bini. Ya, Pak, tamu mau pulang ditahan-tahan, lu kagak ngerti, gua mah lagi nyusun kumpulin pahala lu. Biar aja suruh pulang dia, capek gue. Ini upama aja, kalau rumah saya nggak pernah kayak gitu. Itu kan bahasa yang saya bahasakan sendiri gitu loh. Karena apa kaidahnya, namanya tamu itu katanya minta dijamu. Masya Allah. Nggak apa-apa, bahagianya begitu kan. Jadi kalau ada tamu itu kita sudah kalah. Boleh aku kalah ronde pertama, tapi ronde terakhir aku pemenangnya. Berjuanglah. Tamunya juga nggak mau kalah. Besok gua kemarin kalah nih, balik lagi dah. Gua bawa rokok 1 pak dah. Tuan-tuannya mikir, daripada gua kalah mending kabur aja dah. Sallallahu Muhammad. Nah, kalau melihat di sini, mana yang lebih mulia? Yang memberi atau yang meminta? Yang memberi atau yang meminta? Yang mencium tangan apa yang dicium tangan? Yang mencium apa yang dicium? Awas, udah awas kita. Yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi lebih mulia daripada yang di. Tapi umumnya kita lebih semangat memberi atau semangat diberi? Segala cara kita tampil supaya diberi sama orang kan. Kenapa kita tidak berjuang habis-habisan supaya tiap hari kita memberi kebahagiaan pada orang lain? Ya. Allah senang kepada orang yang menyenangkan saudaranya. Maka berikanlah kesenangan pada saudaramu yang tidak melanggar syariat tentunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang dicium tangan itu karena dihormati. Tapi yang mencium tangan dia selain takziman menghormati orang, ngalap barokahnya, ditarik tuh berapa pulsa tuh. Pulsa barokahnya diambil sama dia. Kalah kita. Maka jangan enak aja cium bolak-balik habis loh sama dia. Ya, dia dapat barokah. Tapi kita dapat apa? Maka orang yang dicium tangannya itu jangan mau kalah. Saya harus dapat pahala. Apa yang paling besar? Doakan. Makanya ketika dicium tangannya, bacakan doa. Bacakan doa. Tapi jangan ngomong-ngomong, pegang tangan gue doain loh. Jangan. Timbang-timbang 1000 pakai rekening segala rupa. Pakai bon segala, pakai apa namanya, kwitansi, ampun dah. Jangan cium tangan. Kata kita, Rabbi yasir wa sahil barik. Allah mudahkan orang ini, berkahi hidupnya orang ini. Itu yang kita baca. Menang kita di situ. Akhlak. Jadi
ibadah kita ini tujuannya supaya kita berakhlak. Silaturahmi lebih baik daripada kunjungi, walaupun nanti pada akhirnya bisa saja pemenangnya yang kalah di awalnya menang di ujungnya. Kan banyak para petinju yang di-KO di awalnya, jatuh di awalnya, tapi kemudian bangkit dan akhirnya lawannya yang apa? Sabar dan dia telaten mencari celah untuk menang. Bersahabatlah dengan orang-orang yang senantiasa semakin membuat kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin cinta dengan kebaikan. Hamba dan memuliakan akhlak ya. Jadi akhlak. Kita akan melihat orang sekarang. Terlihat mana orang yang agamanya sudah berbuah, mana yang agamanya masih kuntet. Kelihatan. Rajin sholatnya, buahnya ada belum? Tawadhu'nya ada belum? Nah, kita harus berlatih pelan-pelan. Kita orang pada suka tidak usah merasa hina direndahkan orang. Ya kan, walaupun kita rendah gitu loh. Ya kan, walaupun kita mulia di hadapan siapapun, kalau bisa sembunyikan kemuliaanmu supaya apa? Semakin tulus hatimu dalam melayani orang banyak. Nabi aja nggak marah kok disalah-salahkan orang. Nah, orang itu nggak ngerti. Sekali waktu Nabi masuk komplek makam kuburan. Karena Nabi biasa datang ke kuburan biasa. Karena ziarah kubur itu mengingat kita kepada kematian. Kita kan lebih banyakkan ke mallnya supaya apa ya? Macam-macam lah. Ketika masuk kuburan ada orang yang sedang menangis di situ. Bu, sabar ya, jangan nangis. Karena penampilan Rasulullah tidak ada tanda-tandanya pakai apa gitu. Enggak, atau bawa tasbih 2 meter. Enggak ada, biasa aja. Nah, ibunya tidak tahu. Kamu tuh tidak merasakan apa yang kurasakan. Ini anakku mati. Wah, mau ngomong aja. Rasul mah jalan be. Nggak bilang, kamu ngerti nggak? Saya ini al-anu bin anu al-anu. Enggak. Saya ini Rasulullah loh. Kamu tuh nasab gak jelas aja. Gitu. Nggak ada. Pergi ya. Dari Jawa ada orang dengar. Waduh kacau nih uang nih. Bu, lu tahu nggak? Apa? Itu tadi Rasulullah bentak-bentak loh. Rasulullah itu, waduh. Tapi Rasul nggak main kepret aja, ngomong lagi lo. Gua kan nasihatin lo. Ajar sama si ibu. Maaf Rasulullah, tadi saya tidak tahu panjenengan yang bicara ke saya. As-sabru inda sadamatil ula. Bu, yang namanya sabar itu pada hentakan pertama. Nah, sekarang mah ibu udah kehilangan sabar tadi kan, walaupun minta maaf ya udah, gitu kan nggak apa-apa, dimaafkan sama Rasul. Rasul itu orang nggak minta maaf juga dimaafkan. Bahkan orang yang berdosa pada beliau, salah pada beliau bukan cuma dimaafkan, didoakan. Orang apa? Orang lemparin batu ke dia kok, sampai tanggal giginya kok, luka tubuhnya bergores-gores berdarah-darah. Tapi dia doanya bagus sama orang itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah bimbing bangsaku karena mereka orang tidak tahu. Kita kan enggak lempar gue mampus loh. Enggak. Nah. Ya Allah, hancurkanlah rumah tangganya. Enggak begitu. Berikanlah penyakit yang tidak sembuh-sembuh nih orang lempar batu ke saya. Enggak ada. Hah? Siapa? Itu dua. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah bimbing bangsaku karena mereka orang-orang tidak tahu. Kalau kau merasa benar dengan misimu, lalu orang lain tidak menerima misimu, doakan mereka. Siapa tahu tidak cukup dengan mulutmu, tapi ampuh dengan doamu. Itu pada suka. Orang dapat hidayah itu tidak selamanya dengan mulut kita. Kenapa? Bisa jadi mulut kita kan kagak enak didengarnya. Itu Rasulullah. Karena apa? Rasul itu hamba dan beliau anehnya itu tidak mau dibangga-banggain. Keren orang enggak. Aku nu'ad dan syukur. Aku ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur. Hamba
Dan sebutan yang paling bahagiakan itu apa? Abdullah wa Rasul. Jabatanku memang Rasul Allah, utusan Allah, bukan utusan khusus ya. Itu kan Prabowo itu ya. Dan hambanya, aku hamba Allah dan Rasulnya. Dia sebut Rasulnya karena jabatan. Dia sebut hamba Allah karena kehinaan diri di hadapan Allah. Seperti itu. Ada suka wajib ini, wajib melakukan ini, belajar biar contoh buat yang lain, biar bisa jadi garam. Namanya garam tidak perlu banyak memang, tidak perlu banyak memang, dan selamanya juga garam tidak pernah kelihatan dan tidak perlu disebut garamnya. Ini sayur garam tidak ada. Kepala manyung ya das manyung, pecel lele, tapi pecel mana yang tidak butuh garam? Garam tidak pernah tersebut, bahkan jangan kesebut, dilihat pun tidak akan kelihatan ketika jadi sayur, tapi semua butuh dengan garam. Jadilah garam-garam dunia yang dengan itu diawetkan ikan-ikan mati. Kita ini garam dunia, ketika orang-orang mati hatinya, kita yang merawatnya. Tapi masalahnya apa yang akan terjadi jika garam itu sendiri sudah menjadi tawar? Ini ada ucapan Nabi Isa. Kita jadi garam-garam dunia. Tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Kebanyakan garam juga nanti malah gak ada yang doyan. Tapi kita perbanyak produk garam supaya satu saat jika orang membutuhkan, garamnya sudah standby. Nah, kita doakan garam gunung Ustadz Ibnu. Nah, ini segera produk yang banyak. Bagi teman-teman pada suka, itu garamnya garam bagus, insya Allah. Bukan cuma penyedap untuk masak, tapi garamnya untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Saya anjurkan untuk membantu untuk menyebarkan garamnya. Tapi sekarang sudah berapa ribu botol disiapkan? Belum ya? Sebanyak-banyaknya terus diproduk terus. Ya kalau ke orang lain misalnya jualnya 20.000, ini mah namanya keluarga pada suka kan, nggak usah mahal-mahal lah, 25 gitu kan. Ya, kita dorong semua. Ada juga produk dari teman kita Mbak Levi, minuman apa? Sinom. Itu bukan cuma segar tapi juga sehat. So, ayo kita bantu, kita kembangkan. Merek pada suka tidak ada bayarannya, pakai pergunakan sebagai sarana persaudaraan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian hamba yang muliakan. Selamat menunaikan ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita masuki. Maafkan saya dan keluarga jika ada kesalahan-kesalahan, dan doakan saya dan Umi insya Allah besok tanggal 26 akan berangkat umroh lagi. Bahkan umroh yang tertunda pada akhirnya memang Allah menghendaki yang terbaik, masuk bulan Ramadan sebagian. Saya kira itu iyalah cukup ya. Mas Amir nanti ada laporannya sudah ya nanti ya. Itu saja dari saya. Insya Allah Allah berikan kesehatan kita lahir dan batin kita, rezeki kita juga. Ya lupa terima kasih buat Ibu Hajah apa nama Sudarmeningsih, Ibu Sugeng, yang telah memberikan kitab saya Tamamul Minnah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Ta'liq ala Fiqh Sunnah. Karena saya merasa sudah lama punya tapi tak cari-cari nggak ketemu. Alhamdulillah bisa dibelikan di Madinah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.